Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini dan selamat datang kembali di channel aku. Oke, untuk video kali ini aku akan membawakan salah satu urban legend lagi yang bernama Orang Bunian. Aku sebenarnya ketika mencari tahu soal urban legend ini, katanya ini berasal dari Malaysia. Tapi Orang Bunian ini juga terkenal di kalangan Melayu seperti Sumatera, bagian Minangkabau, dan Kalimantan. Jadi aku akan tulis sebagai urban legend Asia aja kali ya. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita masuk ke kisahnya Orang Bunian. Konon katanya, Orang Bunian ini adalah makhluk yang memiliki kekuatan supranatural dan juga gaib. Dia hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Orang Bunian ini jika ingin menampakkan diri, dia akan berbaur seperti manusia lainnya tanpa ada satupun manusia asli yang menyadarinya. Tapi karena katanya Orang Bunian ini tinggal di dimensi yang berbeda dari kita, yaitu manusia, maka kita tidak akan bisa melihat keberadaannya jika mereka tidak mengizinkannya. Jadi, kita bisa melihat keberadaan Orang Bunian ini kalau mereka memang mau menampakkan dirinya di mata kita gitu loh. Dan konon katanya juga, jika mereka mau berubah menjadi manusia, Orang Bunian ini akan memiliki tampang yang rupawan, ganteng, tampan, cantik, dan sebagainya. Katanya juga, ada juga nih ya yang bilang bahwa Orang Bunian ini sifatnya sangat sulit ditebak. Kadang mereka menjadi sangat baik ketika menjadi manusia, atau bahkan sangat jahat juga. Ditambah lagi, katanya Orang Bunian ini sering sekali membantu para dukun di sana untuk melakukan aksi-aksi kejahatan yang tentunya berarti dia jahat. Tapi who knows ya kan? Konon katanya lagi, Orang Bunian ini suka sekali tinggal di tempat-tempat sepi, seperti rumah-rumah yang sudah lama sekali ditinggali oleh penghuninya, atau di dalam hutan, di dalam goa, dan di dalam tempat-tempat sepi lainnya. Dan konon katanya juga, makhluk bunian ini memiliki komunitas yang besar dan berstruktur seperti layaknya manusia. Mereka berkeluarga, mereka kaya, mereka punya klan sendiri, dan mereka hidup sebagaimana manusia biasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Orang Bunian ini bukan sepenuhnya makhluk gaib. Mereka merupakan manusia juga yang memiliki struktur yang sangat kompleks. Mereka menikah, mereka berkeluarga, mereka punya anak, bahkan katanya mereka mempunyai pemimpin, yaitu seorang raja yang tentunya memimpin kerajaan mereka. Bagi orang-orang yang katanya mempunyai IndiHome lah ya, katanya bisa melihat bagaimana Orang Bunian ini hidup sebagaimana kita manusia. Mereka hidup berjualan, mereka hidup seperti layaknya manusia biasa gitu loh. Bahkan katanya bagi orang Kalimantan, Orang Bunian adalah hal yang sudah tidak asing lagi untuk telinga mereka. Dan sebagian dari orang-orang Kalimantan sangat mempercayai mitos tentang adanya Orang Bunian ini. Tadi kan aku bilang ya, Orang Bunian itu sangat susah ketebak gitu loh sifatnya, kadang baik, kadang jahat. Nih, ada sifat-sifat ataupun tingkah-tingkah yang jahat dari Orang Bunian yang dipercaya oleh sebagian orang di sana. Konon katanya, Orang Bunian ini suka sekali menculik anak-anak dan mereka suka sekali mencari mangsanya ketika maghrib. Makanya di Kalimantan ataupun di Malaysia atau di Minangkabau, orang tua di sana katanya pada zaman dahulu sering sekali melarang anak-anaknya untuk keluar maghrib agar terhindar menjadi korban Orang Bunian. Selain itu, tidak hanya anak-anak yang menjadi pangsa pasar Orang Bunian ini, mereka akan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya seperti menyesatkan manusia dan memancing manusia dengan aroma masakan yang sangat menggiurkan. Jadi kalau seandainya kalian nih ke daerah itu, katanya ya, ke daerah ya desa-desa atau perkampungan di Kalimantan, Minangkabau, Malaysia, khususnya Malaysia Barat, dan kalian mencium aroma makanan yang sangat-sangat menggiurkan, jangan mudah terpancing karena katanya itu adalah ulah Orang Bunian agar kalian masuk ke kampung mereka dan tersesat di dalamnya
gak tahu kapan keluarnya lagi. Nih ya, orang-orang yang tadi sudah terjebak atau tersesat di kampung orang Bunian ini akan mendapati layanan yang sangat-sangat baik. Orang Bunian akan menyambut orang tersesat ini dengan sangat ramah, memfasilitasinya dengan hal-hal yang baik, mewah, serta membuat orang ini bahagia berada di kampung orang Bunian itu. Sehingga orang-orang yang tersesat tadi terlena dan melupakan kampung halamannya di dunia nyata. Ya kan? Karena kan dipercaya bahwa hutan ataupun kampung orang Bunian ini bukanlah dunia nyata seperti halnya dunia kita sekarang gitu ya. Tapi orang-orang yang terjebak di sana itu dibuai, diberikan fasilitas yang membuat mereka nyaman dan betah untuk tinggal di desa orang Bunian ini atau kampung orang Bunian ini atau kerajaan orang Bunian ini. Dan dipercaya juga orang-orang yang tersesat ini tidak akan bisa keluar kecuali memang dilepaskan oleh orang-orang Bunian. Tapi terlepas dari semua itu, konon katanya juga orang Bunian ini tidak semuanya jahat, tidak semuanya usil, dan tidak semuanya berbuat buruk kok. Ada beberapa orang Bunian yang malah membantu warga-warga dunia nyata yang tersesat di dunia mereka untuk kembali ke dunia manusia itu lagi. Jadi nggak semuanya jahat gitu loh. Tapi buat yang sudah tersesat di dalam hutan atau di dalam kampung desa orang Bunian ini, ketika mereka keluar dari sana, orang ataupun manusia yang normal ini akan seperti orang yang tidak punya akal atau hilang kewarasannya ketika keluar dari dunia orang Bunian ini. Tapi terlepas dari itu semua, seperti yang aku bilang tadi, selain Minangkabau, Kalimantan, dan Malaysia, khususnya Malaysia Barat, mereka sangat mempercayai keberadaan orang Bunian ini. Bahkan katanya bila hari menjelang sore kayak matahari mau tenggelam gitu loh, mereka akan mencium bau aroma yang dijuluki masakan dewa atau samba dewa. Aroma tersebut katanya mirip bau kentang goreng gitu loh. Jadi kalau kita lagi goreng-goreng kentang goreng, nah itu baunya semerbaknya begitu. Hal ini dapat berbeda-beda namun mirip kasusnya, dan itu akan selalu tercium ketika matahari mulai tenggelam. Dan dipercaya bau itu merupakan bau ciri khas dari dunia orang Bunian. Namun, ada yang berbeda nih dengan orang-orang Minangkabau. Jika di Malaysia dan di Kalimantan, mereka percaya bahwa orang Bunian ini adalah sosok laki-laki dan perempuan, dan jika mereka berubah menjadi manusia, mereka merubah wajahnya menjadi orang yang rupawan, entah cantik atau tampan. Tapi menurut kepercayaan sebagian besar rakyat Minangkabau, mereka percaya bahwa orang Bunian merupakan seorang wanita yang memiliki paras yang sangat cantik. Bahkan ya, untuk sebagian besar orang Minangkabau, mereka mempercayai bahwa banyaknya orang hilang di daerah mereka itu akibat perbuatan dari orang Bunian tadi. Katanya juga, orang Minangkabau meyakini bahwa orang-orang Bunian tidak hanya menculik orang yang sudah dewasa atau anak-anak kecil saja. Mereka banyak menculik dan memelihara manusia sejak mereka bayi agar menjadi teman ataupun orang-orang yang tinggal di dunia mereka. Menurut kalian gimana tentang kisah orang Bunian ini? Atau kalian punya cerita lain tambahan untuk melengkapi story aku tentang Urban Legend satu ini? Boleh komen di bawah ya. Tapi perlu dicatat, lagi-lagi ini hanya Urban Legend. Ceritanya kita nggak tahu entah ini fakta atau opini saja, atau hanya misteri yang tersebar luas di berbagai negara atau berbagai daerah saja. Karena sampai detik ini keberadaan orang Bunian baik di Kalimantan, Minangkabau, dan Malaysia, khususnya Malaysia Barat, masih menjadi misteri yang tidak pernah terpecahkan. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka. Maaf kalau ngomongnya agak gagu ya say. Kita udah puasa berapa bulan tidak bikin video, dan mungkin yang nonton kali ini kita lagi berada di bulan Ramadan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga puasa kali ini kita lancar, diberi keberkahan dan kebahagiaan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bye bye. Assalamualaikum.